Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan kembali di pembahasan bagaimana cara mudah untuk menentukan bagian kakek, mana yang menguntungkan kakek di masalah kakek dan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah. Dan untuk di video kali ini, bagaimana cara mudah untuk menentukan bagian kakek di bab kakek dan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, di keadaan yang kedua, yaitu di mana kakek bersama dengan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, dan juga bersama dengan ahli waris pemilik bagian pasti. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk di keadaan yang kedua, ketika kakek bersama dengan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, dan juga bersama dengan ahli waris pemilik bagian pasti, maka dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari ahli waris pemilik bagian pasti, kemudian yang kedua dilihat dari jumlah kepala ikhwah. Yang pertama, jika ahli waris pemilik bagian pasti mencapai 2/3 lebih, misalkan ahli warisnya ada 2 bintun, 2 anak perempuan, kemudian ada ibu, kemudian ada zaujah istri. 2 bintun, 2 anak perempuan, 2/3, ibu 1/6, zaujah istri 1/8. Di sini melebihi 2/3. Untuk kepala ikhwah di sini bebas ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka untuk keputusan kakek memilih 1/6. Kemudian yang kedua, jika ahli waris pemilik bagian pasti mencapai 2/3, misalkan ahli warisnya jawad suami, kemudian ada ibu, jawad 1/2, 1/6, 1/2 dan 1/6, 2/3. Kemudian untuk kepala ikhwah, jika kepala ikhwah hanya 1 kepala, maka keputusan kakek memilih muko samah. Kemudian jika kepala ikhwah melebihi dari 1 kepala, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka keputusan kakek memilih 1/6. Kemudian yang ketiga, jika ahli waris pemilik bagian pasti mencapai 1/2 lebih, misalkan ahli warisnya ada 1 bintun, 1 anak perempuan, dan juga ada zaujah istri. 1 bintun, 1 anak perempuan, 1/2, zaujah istri 1/8. Di sini melebihi 1/2. Kemudian untuk kepala ikhwah, jika kepala ikhwah 2 kepala, maka keputusan kakek memilih muko samah. Kemudian jika kepala ikhwah melebihi 2 kepala, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka keputusan kakek memilih 1/6. Kemudian yang keempat, jika ahli waris pemilik bagian pasti mencapai hanya 1/2, misalkan ahli warisnya hanya bintun 1 anak perempuan, karena 1 bintun 1 anak perempuan 1/2. Kemudian untuk kepala ikhwah, jika kepala ikhwah melebihi 4 kepala, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, maka keputusan kakek memilih 1/6 dan 1/3 sisa, ini hasilnya sama. Kemudian jika kepala ikhwah hanya 4 kepala, maka untuk keputusan kakek antara mukosamah 1/6 dan 1/3 sisa, ini hasilnya sama. Kemudian jika kepala ikhwah kurang dari 4, 3, 2, 1, maka keputusan kakek di sini memilih mukosamah. Kemudian yang kelima, jika ahli waris pemilik bagian pasti mencapai kurang dari 1/2, misalkan 1/3, 1/4, 1/6, misalkan ahli warisnya ada zaujah istri. Untuk kepala ikhwah, jika kepala ikhwah melebihi 4 kepala, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, maka untuk keputusan kakek memilih 1/3 sisa. Kemudian jika kepala ikhwah hanya 4 kepala ya, maka untuk keputusan kakek antara mukosamah dan 1/3 sisa, hasilnya sama. Kemudian jika kepala ikhwah kurang dari 4 kepala, 3, 2, 1, maka untuk keputusan kakek di sini memilih mukosamah. Inilah cara mudah untuk menentukan bagian kakek di bab kakek dan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, di keadaan yang kedua, yaitu ketika kakek bersama dengan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, dan juga bersama ahli waris pemilik bagian pasti.
Jadi sekali lagi dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari ahli waris pemilik bagian pasti, kemudian yang kedua dilihat dari jumlah kepala ikhwah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.